Then that girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan Ibu Mega dalam pembelajaran IPA. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolahmu? Nah, tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Penasaran bukan? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Pengertian berkembang biak adalah kemampuan organisme untuk menghasilkan keturunan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah agar makhluk hidup tersebut tidak punah dan memperoleh keturunan. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi kepada dua. Yang pertama, perkembangbiakan secara kawin. Nama lainnya adalah seksual atau generatif, yaitu terbentuknya individu baru yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang kedua, perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual atau vegetatif, yaitu terbentuknya individu baru tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, coba kamu perhatikan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu dapat kita bedakan. Pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan biji, di mana tumbuhan biji ini terdiri dari Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, dan Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, serta perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan perkembangbiakan pada tumbuhan umur. Pada bagian ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Tahukah kamu apa itu tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup, yaitu tumbuhan yang memiliki ciri bakal bijinya berada dalam bakal buah atau ovarium. Nah, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dapat dibedakan menjadi dua. Satu, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dibedakan menjadi perkembangbiakan secara vegetatif alami dan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Sekarang mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami, atau disebut juga dengan perkembangbiakan secara tak kawin. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan bantuan manusia, di mana perkembangbiakan vegetatif alami ini dapat dibedakan rizoma, ada stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada kuncup adventif daun. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, rizoma. Rizoma atau nama lainnya adalah rimpang, yaitu batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan temulawak. Kamu bisa lihat contoh jahe itu mana pada gambar yang sudah Ibu berikan.
Selanjutnya, stolon atau nama lainnya geragi. Stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Contohnya adalah rumput teki, stroberi, arbe, dan pegagan. Nah, ini adalah gambar dari rumput teki, stroberi, arbe, dan pegagan. Selanjutnya, yang ketiga adalah umbi lapis. Ini mungkin kamu semua sudah tahu. Umbi lapis itu apa? Umbi lapis adalah batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Untuk lebih memahami materi ini, kamu bisa lihat. Ini adalah bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Selanjutnya, yang keempat adalah umbi batang. Tahukah kamu apa itu umbi batang? Umbi batang adalah batang yang tumbuh di tanah dan mengandung cadangan makanan. Contohnya, ubi jalar dan kentang. Yang kelima adalah kuncup adventif daun. Nah, setelah mempelajari perkembangbiakan vegetatif alami, sekarang kita akan mempelajari tentang vegetatif buatan. Tahukah kamu apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan? Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara memperbanyak tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia, seperti mencangkok, merunduk, atau setek. Yang pertama kita akan bahas tentang cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengelupaskan kulit dan kambiumnya dari batang tanaman yang akan kita cangkok. Kemudian, batang tanaman yang sudah dikelupaskan bagian kulit dan kambiumnya, kita tutup dengan tanah dan kita bungkus dengan menggunakan plastik atau sabut kelapa. Setelah itu, diikat menggunakan tali. Setelah selesai proses mencangkok, lakukanlah penyiraman pada bagian yang telah ditutup agar dia tetap lembab. Kita tunggu beberapa hari sampai dengan akar pada tanaman tumbuh. Setelah akar tanaman itu tumbuh dan banyak, kita bisa memindahkan tanaman dengan cara memotongnya. Yang kedua adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan pada tumbuhan alamanda, apel, dan bunga kertas. Caranya adalah rundukkan cabang tumbuhan, kemudian cabang yang dirundukkan ditutup dengan tanah. Biarkan beberapa lama sampai dengan akar pada tanaman baru tumbuh. Setelah akar pada tanaman baru tumbuh, potonglah dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Yang ketiga adalah setek. Setek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam menghasilkan individu baru. Contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya secara setek adalah ubi,